NIM 37/2005-903, saya sebagai host. Perkenalkan, nama saya Giral Alevaran Diwon dengan NIM 36/2025, saya sebagai narasumber. Dan aku Johanna Ivona Wau dengan NIM 71/2025-022 sebagai kameraman. Untuk memperbaiki sekolah kami yang sudah rusak dan tidak layak di. Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara. Namun sayangnya kesempatan mendapat pendidikan yang layak belum bisa dirasakan sama rata di seluruh pelosok Indonesia. Di Kalimantan Timur hari ini kita akan membahaskan tantangan nyata dihadapi dunia pendidikan di sana beserta apa perlu dilakukan untuk memperbaikinya. Siswa sekolah SDK 052 Doreng, Desa Nenbura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, belajar dalam kondisi kehujanan dan kepanasan akibat sekolahnya rusak. Pemirsa, bersahabat dengan maut, puluhan anak sekolah dasar Nio Sangko di Desa Pata MD Nusa Tenggara Timur harus menyeberangi sungai untuk bisa bersekolah. Kami mohon bantuan Bapak untuk memperbaiki sekolah kami yang telah rusak. Nah teman-teman, sekarang kita udah ada teman nih dari Kalimantan Timur. Oke, saya dulu ke kamera. Halo. Nah hari ini kita mau bertanya nih soal pendidikan di sana. Kita sering mendengar bahwa fasilitas sekolah di daerah terpencil masih sangat terbatas. Bisa kakak ceritakan seperti apa sih kondisi infrastruktur di sana itu? Oh, kalau menurut saya yang di sekolah saya dan saya lihat-lihat yang di sekitar sekolah saya tuh fasilitasnya udah mulai terpenuhi, udah banyak pembangunan yang udah diperbaikan. Kalau menurut saya yang seperti masih daerah terpencil yang ada di Kalimantan Timur mungkin kurang sih fasilitas sekolahnya sama infrastruktur sekolahnya ya. Kalau menurut saya gitu aja. Oke, terima kasih. Oh, berarti banyak yang belum diperbaiki ya? Iya, ada yang sebagian udah diperbaiki, ada yang sebagian belum diperbaiki gitu sih. Bagaimana sih dampak keterbatasan terhadap semangat dan kenyamanan siswa saat belajar di sekolah? Kalau menurut saya dampak sama kenyamanan yang kurang dari infrastruktur sekolah sih biasanya kebanyakan siswa-siswa yang kurang semangat sekolahnya. Kalau yang di sekitar sekolah saya mungkin semangat sih sekolahnya sama giat untuk bersekolah sama mengikuti pelajaran sehari-hari. Tergantung mahasiswa di sana ya? Ya tergantung orang-orang juga sih di sana gimana mau semangat sekolah atau enggaknya sih, tergantung dari masing-masing. Oke, jadi selain itu, selain gedung dan fasilitas, guru adalah kunci utama keberhasilan pendidikan. Bagaimana kondisi ketersediaan guru di Kalimantan Timur? Kalau menurut saya keadaan guru di sana sih udah banyak dan tidak memakai satu guru untuk beberapa mata pelajaran. Tapi masih ada sekolah juga yang di sana yang masih kekurangan guru yang memakai satu atau dua guru untuk 4 sampai 5 mata pelajaran. Kalau di sekolah saya menurut saya udah tercukupi, sangat tercukupi sih bisa dibilang. Saya tinggalnya di Sika, jadi setiap pagi saya dari Sika menuju
menuju ke sekolah itu jalan kaki melewati batu-batu, jalan rusak, ada hutan-hutan, dan melewati juga pantai. Kita sudah mengabdi, walaupun gaji begitu juga kita menerima. Jadi, apakah guru di sana juga memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan atau pendidikan lanjutan agar kemampuan mengajarnya itu bisa terus ditingkatkan? Iya sih, kalau menurut saya harus memiliki kesempatan untuk ditingkatkan karena pendidikan di sana dan di Pulau Jawa ini beda sih, cukup beda saya bilang. Soalnya di sana lebih kayak yang santai aja gitu. Kalau di Pulau Jawa kan harus belajar sama pemikirannya lebih beda sih kalau menurut aku kayak gitu sih, harus mengikuti pelatihan. Jadi guru-guru di sana harus ikut guru pelatihan ya? Iya, lebih mencukupi untuk mengajar sih kalau nggak itu. Maaf atas perjalanan tidak sempurna, namun percayalah untukmu ku jual dunia. Segala hal ku bayarkan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Tunggu lebih baik dari panggilanmu, jadi lebih baik diriku, dan tertawalah saat ini nggak mau jadi guru lagi karena profesi sebagai guru mungkin ya tidak cukup bayarannya. Saya tidak pernah berpikir begitu karena memang saya sudah terlibat di dalam dunia pendidikan dan saya juga ingin untuk anak-anak bangsa ini kita kasih cerdas mereka supaya ke depan ini mereka bisa jadi manusia yang baik. Tampaknya tantangan yang dihadapi juga berbeda di jenjang pendidikan. Bagaimana perbandingan kondisi antara SD, SMP, SMA, perguruan tinggi di sana, dan mengapa banyak siswa yang akhirnya kesulitan bahkan berhenti sebelum melanjutkan jenjang yang lebih tinggi? Kalau menurut saya yang banyak siswa yang tidak melanjutkan sekolahnya, tidak melanjutkan pendidikan itu karena faktor sekolah, bisa faktor sekolah, mungkin fasilitas sekolah, atau faktor dari dirinya sendiri yang malas sekolah, sama faktor lingkungan juga sih yang mempengaruhi dia bikin malas sekolah itu. Kalau yang saya lihat-lihat dan ada teman saya alami pun seperti itu sih di sana. Jadi tergantung kitanya aja ya? Iya, tergantung dari diri kita sendiri. Gimana sih caranya biar kita nggak berhenti sekolah atau gimana? Indonesia sudah memiliki standar nasional pendidikan yang berlaku sama seluruh daerah. Namun kenyataannya kondisi di lapangan masih sangat jauh dan standar tersebut. Menurut kakak gimana kalau di Kalimantan Timur? Kalau di Kalimantan Timur, lapangan sih masih ada yang kurang mencukupi, udah ada sebagian yang mencukupi sih. Kalau yang saya lihat sih kayak gitu ya di Kalimantan Timur sendiri. Oke. Oh, jadi masih banyak lapangan yang belum belum mencukupi sama udah yang mencukupi sih kalau menurutku seperti itu. Baik, terima kasih ya Kak. Iya, sama-sama.